bangkit mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, marilah acara berbagi praktik baik dalam rangka implementasi 7 jurus guru BK Hibar kita awali dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan. Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Tayu yang terhormat Bapak Setio Haryono, SPD, MPD, disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang luar biasa di siang ini, matur nuwun karena meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama kita hadir di ruang ini dalam kondisi cuaca yang cukup panas ini, Bapak Ibu. Sebelum mulai kegiatan ini ya memang kondisi beberapa hari ini cuaca sungguh luar biasa, suhunya meningkat dan pasti berdampak ke fisik kita mungkin kalau ada teman-teman yang mengeluh agak ada pusing-pusing dan sebagainya karena kelamaan kena paparan sinar matahari itu, banyak yang terjadi seperti itu. Yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan memang harus banyak-banyak minum air putih. Ampun malah diperbanyak mengkonsumsi es teh atau jenis-jenisnya minuman yang dingin-dingin itu gitu. Salah satu mengantisipasi menjaga agar stabilitas di tubuh kita luar dalamnya biar cerita sedikit saja. Saya masih ada agak sisa-sisa gejala kemarin ada kegiatan di Telugu itu kok saya kena tambah nggak tahu lagi kenapa masih ada gatal sama pusingnya juga. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya di kegiatan siang ini. Saya sangat mengapresiasi khususnya kepada rekan-rekan guru BK, dalam hal ini Bu Titi sama Pak Irul yang notabene kemarin lalu memang mengikuti diklat. Sebenarnya diklatnya seperti kita juga Bapak Ibu yang terkait dengan pembelajaran mendalam, tapi ini khusus terkait dengan BK di mana materi-materinya BK tapi juga berdampak kepada kita semua, harus kita pahami juga. Dan salah satu kewajiban dari Bu Titi dan Pak Irul memang mengimbaskan praktek baiknya. Sebenarnya ini juga berlaku untuk Bu Linta, Pak Adam sama Pak Budi untuk pengimbasan berbagi praktek baik terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, kita tunggu mohon teman-teman bertiga ini untuk pembahasan sehingga maksudnya adalah setiap diklat yang dilaksanakan itu Bapak Ibu guru yang lainnya mendapatkan juga materi dari teman-teman yang diklat ini. Selain panjenengan mendapatkan di MGP masing-masing, semuanya juga mendapatkan terkait pembelajaran mendalam. Nah, di siang ini khusus terkait dengan bagaimana atau sebetulnya kalau teman-teman BK yang pasti nanti terkait dengan kita. Kenapa? Karena kita tahu sekarang ini yang lagi digaungkan lagi-lagi masalah terkait dengan guru wali. Jadi info GTK kita itu paling tidaknya nomor satu indikatornya adalah guru wali. Sebenarnya sudah valid semua gitu.
karena kan kaitannya dengan guru wali. Kalau saya belum, tadi saya cek lagi dengan Pak Andi, ada kalimat masalahnya saya adalah ada 3 guru yang belum mendapatkan guru wali. Kalau minggu kemarin ada keterangan 41 siswa belum mendapat guru wali. Jadi ini dari dapurnya begitu. Jadi untuk kami memang belum valid. Yang menjadi risiko ya karena ada nama-nama siswa yang mungkin keluar atau guru yang sudah dilacak tidak ketemu. Jadi ini berdampak kepada kita. Semuanya statusnya dikaitkan dengan guru wali. Maka maksud saya adalah kaitannya dengan ini, barangkali nanti ada ilmu yang di-share dari Bu Titi dan Pak Irul selaku BK konseling kayak gitu, nanti mungkin bisa kita gunakan ketika menjalankan pendampingan terhadap para siswa perwali. Itu Bapak Ibu, dan sekali lagi terima kasih Bu Titi dan Pak Irul karena sudah membagi waktu untuk kita semuanya berkesempatan untuk sharing dengan kita. Nanti kita ikuti dengan baik, dan saya menunggu-nunggu khususnya Mas Irul. Saya nunggu-nunggu Mas Irul ini memberikan jadi narasumber kita. Jadi akurat ya, mau tapi tak mau ikuti narasumbernya Mas Irul. Kan diamuk maksudnya kan ketegasan Mas Irul. Oke, moga waktu sebenarnya kami berikan kepada para narasumber yang hebat ini. Sekali lagi mudah-mudahan akan berimbas berdampak untuk kita semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, matur nuwun, sehat selalu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio Haryono atas sambutan yang luar biasa yang sudah diberikan. Bapak dan Ibu, menuju ke acara yang ketiga adalah berbagi praktik baik dari para guru BK hebat yang merupakan hasil bintek pembelajaran mendalam. Yang pasti Bapak Ibu guru, kegiatan ini kita jadikan sebuah momen penting untuk saling belajar, saling berbagi, apalagi dengan judul yang ada, implementasi 7 jurus. Ini kami penasaran, jurus-jurus dari BK yang akan diberikan kepada kita sebagai guru mapel seperti apa, dan yang pasti mungkin lebih ke pendampingan kepada wali murid kita sebagai kita sebagai guru wali. Bapak Ibu guru, nanti di dalam berbagi praktek baik ini melalui forum ini kita mari bersama-sama berkolaborasi, berbagi ide-ide segar yang inovasi sehingga layanan yang kita berikan kepada anak didik kita menjadi layanan yang benar-benar berkualitas. Tidak berpanjang lebar kata, kita tunggu dengan tepuk tangan yang gemuruh kepada Ibu Titi Sianingsih Sarjana Pendidikan. Disilakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja nih Bapak Ibu. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Masih semangat Bapak Ibu? Untuk Sakinah. Oh, untuk Sakinah. Nanti Sakinahnya ya. Ya, oke. Untuk Sakinah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jangan tertawa terus sekaligus. Oke, judulnya belum ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat datang di Padepokan 7 Jurus BK Hebat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat, di mana di situ ada 7 jurus dari kenali potensi sampai nanti kita di menata situasi, tapi tidak saya paparkan semuanya. Saya hanya memaparkan 2 jurus, itu pun yang satu nanti akan dipaparkan oleh rekan saya Pak Irul seperti itu. Ya, nanti waktunya tidak cukup Pak. Oke. Maka dari itu masukan dan saran nanti yang bersifat membangun dari Bapak Ibu guru semua senantiasa kami harapkan nanti kurangnya apa, karena ini hasil dari OJL kami, OJL 1 dan OJL 2 on the job learning seperti itu, sama seperti yang kemarin dilakukan oleh
Ibu Linta, Pak Adam dan Pak Budi, tapi ini mungkin lebih terkhusus untuk BK. Tapi nanti bisa dipakai untuk mungkin untuk Bapak Ibu guru dalam kaitannya dengan laporan guru wali, nanti ada di situ. Oke. Selamat datang Pak Arif. Nah, semoga apa yang nanti kami bagikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Seperti itu, oke. Saya buka dengan pantun, boleh nggak Bapak Ibu? Saya nggak jadi tepusan kita Pak. Saya buka dengan pantun ya. Laptop dibuka, wifi disambung. Slide tampil, semangat pun nyambung. Berbagi praktik baik akan saya mulai. Semoga tak ada yang mengantuk sampai usai. Pak Irul, langsung aja. Nah, mengapa harus 7 jurus BK hebat? Maksudnya nggak bisa saya baca, sudah bisa baca semua ya. Oke, 7 jurus BK hebat merupakan program dari Kemendikbudristek Bapak Ibu, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru BK itu terkhususnya ya, dan guru non BK baik guru kelas maupun guru mapel dalam mendukung perkembangan murid baik secara akademik, kepribadian, sosial maupun karir. Program ini menekankan peran guru sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi siswa. Seperti itu. Lanjut Pak, ini kan waktunya sudah mepet. Nah, smile and have fun. Tersenyum dulu Bapak Ibu. Mana giginya? Oke. Istilah 7 jurus BK hebat ditulis secara strategis sebagai ya komunikasi yang kuat, mudah diingat, membumi dan relevan bagi generasi muda saat ini. Seperti itu. Nah, generasi yang kita hadapi sekarang itu kan generasi Z ya. Nek saya pribadi itu generasi milenial. Kalau Pak Tarjo generasi apa? Pak Tarjo sama Pak Tarwiti generasi apa? Lanjut ayo. Nah, ini adalah 7 jurus BK yang kemarin saya dapatkan ketika saya pelatihan di Solo selama 4 hari. Ibaratnya itu pelatihan 4 hari itu ya seperti apa ya, kereta api atas gitu ya. Jadi ya harus ekstra cepat seperti itu. Jurus yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang ketujuh tidak mengantuk ya Bapak Ibu. Yang berapa Bapak Ibu? Nah, saya kira sudah 7. Berarti bangun kolaborasi. Yang ketujuh berarti menata situasi. Yang penting koneksi. Ya, koneksi. Oke, nah di sini adalah tujuan pembelajaran 7 jurus BK hebat. Saya ingin dibantu sama rekan saya, Bu Yuni, biar tidak saya aja yang di sini untuk membacakan tujuan pembelajaran dari 7. Kapan lagi saya meminta Bu Yuni untuk membantu saya? Kapan lagi saya harus Bu Yuni? Ya? Tujuan pembelajaran 7 jurus BK hebat. Kalau nggak kayak gitu saya nggak berani nyuruh-nyuruh Bu Yuni nanti Pak. Kalau saya menunjuk teman saya lagi kira-kira boleh? Boleh. Kalau saya menunjuk rekan saya lagi yang kaosnya beda sendiri dari yang lain.
Bukan saling membantu. Tujuan pembelajaran 7 jurus BKIB. Pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Pertama, kenali potensi. Guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Ini membaca toh ya. Guru BK dan non BK mampu melatih siswa agar dapat mengenali dan mengelola emosi secara positif agar dapat merespon situasi dengan tenang, bijak, dan bertanggung jawab. Tumbuhkan resiliensi. Artinya apa itu Pak Gey? Resiliensi itu artinya apa Pak Didi? Apa Pak? Guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menimbulkan resiliensi hingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Contohnya nanti jaga konsistensi. Nah, ini konsisten. Guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Menjalin koneksi. Guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai kebutuhan psikososial. Membangun kolaborasi. Guru sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Terima kasih Pak Yuli. Terima kasih untuk Pak Yuli yang sudah membantu saya. Pak Yuli dapat jackpot. Ya. Ya. Pak Jo Manami maksudnya. Lanjut Pak Yul. Oke, ini adalah 7 pemetaan materi 7 jurus BK Hebat. Tidak usah saya jelaskan ya. Langsung aja, langsung Pak. Nah, ini adalah memahami alur materi ya, dimana jurus 1 sampai 5 itu adalah aspek di murid. Kemudian yang 6 sampai 7 itu aspek sistem atau sekolah kita, seperti itu. Nah, 7 jurus BK Hebat menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu experiential learning atau berbasis pengalaman dengan menggunakan metode ARKA. Seperti itu. ARKA itu apa aja? Next Pak. Oke. ARKA adalah A-nya itu aktivitas, kemudian R-nya itu refleksi, K-nya itu konseptualisasi, kemudian yang terakhir adalah aplikasi. Saya minta bantuan lagi. Oke. Kepada Bapak Anwar, silakan membantu saya membacakan. Dan kapan lagi saya menyuruh jenengan
Jangan berdoa Pak, belum selesai, jangan ditutup dulu. Salah apa Pak jenengan? Sudah macam ya, kan? Terima kasih Bu Tuti, Bu Titi. Terima kasih, saya ditugaskan untuk membaca kegiatan ALKA. Jadi ALKA tadi sudah dijelaskan sama Bu Titi, aktivitas, refleksi, konseptualisasi, aplikasi. Sekarang yang bawahnya, apa itu aktivitas? Siswa mengalami langsung kegiatan atau peristiwa yang menjadi inti pembelajaran. Paham Bu? Paham. Menjadi inti pembelajaran, contoh permainan, simulasi, praktek lapangan, dan eksperimen. Eksperimen itu apa? Ya. Refleksi. Refleksi adalah kegiatan difokuskan untuk merefleksikan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Contoh, mengisi pertanyaan refleksi. Sekarang yang selanjutnya, konseptualisasi adalah siswa menghubungkan hasil refleksi dengan konsep atau teori yang relevan. Contoh, guru menjelaskan konsep potensi diri terkait bakat, minat, dan kecerdasan yang dimiliki siswa. Tidak yang dimiliki Pak Guru-Guru, tapi yang dimiliki siswa. Sekarang yang terakhir, aplikasi. Jangan tak jarang oleh. Adalah siswa menerapkan pembelajaran yang sudah difahami ke situasi nyata atau kegiatan lanjutan. Contoh, siswa menulis rencana aksi pribadi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Terima kasih. Saya yang terima kasih Pak. Terima kasih kepada tepuk tangannya. Dan sebentar Pak Ibu, sebentar ke situ dulu. Nah, sebentar. Nah, metodenya tadi AKA ya, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Dimana di situ saya sengaja mengambil fotonya, ya. Itu adalah aktivitas ketika saya memberikan aplikasi Aku Pintar, nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian refleksi, setelah anak tadi mengisi, anak-anak membuat, saya buatkan pertanyaan refleksi untuk diisi. Kemudian konsepnya saya jelaskan dengan keterkaitan antara aktivitas dan refleksinya. Kemudian yang aplikasi, siswa itu tadi mengaplikasikan dengan kehidupannya, nanti kehidupannya sehari-hari seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nah ini yang paling saya tunggu-tunggu Bapak Ibu. Biar tambah semangat, monggo Bapak Ibu berdiri semuanya. Sekarang saya minta tolong nanti kepada teman saya Bu Farah, ya Pak, ini bertiga nanti, Bu Dewi dan Bu Niko. Dewi dan Bu Niko. Bu Farah monggo. Bapak Ibu kita senam sebentar, tapi senamnya bukan senam sair ya, senam 7 jurus BK hebat, oke? Boleh di, nah, monggo ikuti gerakannya. Ayo Pak Tio. Penuh cinta dan bersahabat.
tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, bangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Sambil nyanyi dong. Dan juga menggembirakan, bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ayo bersama nyanyi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Terima kasih Bu Farah, Bu Dewi, dan Bu Mika. Dadaan tapi bisa ya. Tepuk tangan untuk ketiga teman kita, Bu Farah, Bu Mika, dan Bu Dewi. Oke, langsung mawon ya Bapak Ibu. Laporan kegiatan UJL 1 dan 2. Tapi nanti yang saya laporkan adalah yang UJL 1. Karena tadi sudah saya sampaikan yang UJL 2 nanti disampaikan oleh rekan kami yaitu Pak Irwan. Nah, ini adalah konsep dari ARKA, tadi sudah dijelaskan ya. Ini yang kemarin saya bagikan ke siswa ya. Seperti ini aktivitasnya. Aktivitasnya adalah mengisi asesmen menggunakan aplikasi Sipintar. Bapak Ibu, nanti aplikasinya saya bagi ke panjenengan. Saya share, tapi tidak perlu diisi, tidak apa-apa, karena itu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu nanti hasilnya bisa jenengan pakai untuk mengisi lampiran B format catatan perkembangan murid di laporan guru wali. Nah, di sini ada potensi yang paling bawah ya. Jadi kita harus tahu potensi dari siswa wali kita itu apa aja. Ya, terkait bakatnya, minatnya, ya, gaya belajarnya maupun karir yang akan dipilih oleh anak-anak kita seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah simulasi asesmen. Ini saya bagi mawon ya. Atau jenengan bisa buka di web Aku Pintar. Silakan jenengan ketik di browser panjenengan web Aku Pintar. Nah, nanti bisa jenengan bagikan ke anak wali panjenengan untuk diisi seperti itu. Di situ ada banyak tes, tidak hanya tes gaya belajar, tapi kepribadian juga ada seperti itu. Nah, ini adalah form refleksi yang saya bagi kemarin untuk diisi oleh anak-anak yang kemarin saya ajak dalam kegiatan OJL seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, di sini itu ini sudah masuk konsep ya. Ini saya di sini menjelaskan apa itu intelijensi, ya seperti itu. Intelijensi itu atau kecerdasan adalah perilaku yang berulang
menumbuhkan kreativitas dan pemecahan masalah seperti itu. Nah, kecerdasan sendiri Bapak Ibu itu dibagi menjadi 8. Nah, di situ ada cerdas linguistik verbal, cerdas interpersonal, naturalistik, musikal, logikal matematikal, ini yang pintar matematika ya, intrapersonal, body kinestetik, dan visual spasial. Ini tidak usah saya jelaskan karena ketika nanti membuka aplikasi, yang di situ sudah tertera semuanya seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini yang untuk tes gaya belajar. Kalau misalnya panjenengan nanti kesulitan untuk buka aplikasinya, nanti saya share link yang khusus untuk link ini. Gitu. Seperti itu. Sebentar, Nah, ini mengenai gaya belajar. Jenengan menangkap apa Bapak Ibu di situ? Ada hewan apa aja? Saya mau ke Bu Lilis. Karena di situ bahasa Inggris Bu, saya mau diterjemahkan, saya tidak bisa bahasa Inggris. Untuk seleksi yang jujur fair, setiap orang harus mempunyai ujian sama. Silahkan naiki pohon itu, panjat pohon itu. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari salah satu Bapak Ibu guru. Pak Tarjo. Kira-kira yang bisa naik pohon itu hewan apa Pak Tarjo? Apakah semuanya bisa naik pohon Pak Tarjo? Bisa, semua bisa naik, nanti kerjasama itu lewat gajah. Kolaborasi. Ya, jawaban di luar kekuatan. Jangan ada ramuan bagi Ya, kalau Pak Agus Cahyono sendiri bisa memberikan pendapatnya Pak, kira-kira hewan apa yang bisa naik pohon Pak? Apakah semua hewan itu bisa naik pohon Pak? Kiai atau kampus ini Kiai. Itu semua bisa naik, semua bisa tidak naik. Ya, semua bisa naik, semua bisa tidak naik, tergantung mau bekerja sama atau tidak. Oke, saya cari satu lagi. Ganti aja. Saya Melihat gambar tersebut, semua hewan itu memiliki potensi masing-masing. Contoh, monyet itu potensinya bisa memanjat cepat, gajah tinggi besar, jadi untuk menggapai pohon itu mudah. Kemudian ikan sama yang itu apa ya? Anjing laut itu mungkin kalau disedot gajah terus disembur. Disemburkan gajah kan bisa ya. Oke, jawabannya luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Oke, ada yang disembur juga ya, ada yang naik punggungnya gajah, ada yang apa tadi Pak Aca? Saling kerjasama seperti itu. Oke, semua hewan itu punya potensi sendiri-sendiri ya, sama seperti siswa-siswa kita, mereka punya potensi masing-masing seperti itu. Nah, mengenali 3 gaya belajar. Nah, ini sebelumnya kelihatannya sudah pernah tim BK dulu sampaikan bahwa ada 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Untuk penjelasannya tidak usah saya baca karena untuk mempersingkat waktu seperti itu. Nah, ini adalah
tes karir mengenal potensi karir Riasek, yaitu realistik, artistik, interpreting, investigatif, sosial, dan konvensional. Tidak perlu saya jelaskan, nanti di aplikasi sudah ada semua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah aktivitas terakhir, yaitu aplikasi. Ya, tidak usah saya baca karena sudah langsung aja. Nah, ini adalah di tahap aplikasi saya memberikan LKPD seperti ini yang untuk diisi oleh siswa terkait dengan pembelajaran yang sudah saya berikan, seperti itu. Ini nggak usah saya baca ya. Ini adalah laporan, sebentar Pak Ibu. Ini adalah laporan UJL saya yang pertama, yaitu terkait dengan kenali potensi, ya. Nama kegiatannya jelas, tujuan jelas, sasarannya adalah kemarin untuk kelas 12.5 dengan jumlah siswa 36. Deskripsi kegiatannya sudah tertera jelas, metodenya AK, pelaksanaannya kami kemarin di ruang pertemuan hari Rabu tanggal 24 September 2025, seperti itu. Alasannya sudah jelas. Ya, langsung aja. Nah, ini sebentar Pak. Nah, ini adalah hasil asesmen, ya, aplikasi Aku Pintar kelas 12.5. Nah, di situ ada 36 siswa dengan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Gaya belajarnya juga beda-beda, meskipun beberapa ada yang sama. Kemudian karir riasetnya juga berbeda-beda, seperti itu bisa dilihat. Oke, lanjut Pak Irul. Nah, ini adalah rekap jumlah hasil asesmen dari aplikasi Aku Pintar, ya, seperti itu. Di mana kecerdasan majemuk dari kelas 12.5, body kinestetik ada 3 orang, ya. Kemudian untuk interpersonalnya 6 orang, intrapersonalnya 14, linguistik verbalnya 1, logikal matematikalnya 5, musikalnya 1, naturalistiknya 3, visual spasialnya 3, seperti itu. Sebentar, belum selesai Pak Ibu. Sedangkan untuk gaya belajarnya, ya, untuk visualnya 17 anak. Jadi nanti yang mengajar di kelas 12.5, Bapak Ibu guru yang mengajar di 12.5 khususnya, bahwa anak-anak 12.5 itu dominan gaya belajarnya visual. Mereka lebih senang ke melihat. Auditorinya 7, lebih senang mendengarnya, berarti 7 anak. Kinestetiknya 12 anak, suka prakteknya itu 12 anak, seperti itu. Kemudian yang untuk tes karir atau riasek, realistisnya 5 anak, investigatif 5 anak, kemudian artistiknya 7, sosialnya 11, interpretasinya 2, konvensionalnya 6. Ini adalah hasil OJL saya yang pertama. Kemarin kebetulan di ruang ini, karena di ruang kelas itu waktu itu mati lampu, saya harus otong-otong ke sini, seperti itu Pak. Otong-otong. Nah, ini adalah aktivitasnya, ya. RPL-nya seperti ini. Nah, sebelum saya tutup, ini ada quotes dari saya, ya. Keberhasilan bukan hanya milik mereka yang berbakat, namun milik mereka yang bertekad. Potensi diri digali menggunakan kerja keras dan diperkaya dengan kerja cerdas serta ikhlas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah mensupport saya di kegiatan saya ini. Sebelum saya tutup, semoga, oh ya, harapan saya belum selesai ya Bapak Ibu. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah inspirasi, motivasi bagi Bapak Ibu guru semua dalam meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Biasanya kalau seperti itu, saya tutup dengan pantun deh, karena
tadi bukanya dengan pantun, tutupnya dengan pantun seperti itu. Belum. Burung Nuri pandai bernyanyi. Suara merdu bikin hati berbunga lagi. Diseminasi 7 jurus BK selesai sampai di sini. Tepuk tangannya dulu dong biar makin happy. Terima kasih untuk selanjutnya kegiatan OJL 2 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Amirul Ikhwan. Sebelumnya saya kembalikan ke ini dulu Sarman.